Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Amel Revandina. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipospadia. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Isna Ayudia, yang kedua ada Ita Azahro, yang ketiga ada Jepri Putra Wahyudi, yang keempat Jian Amel Revandina, itu saya sendiri. Nah, apa itu pengertian dari hipospadia? Hipospadia merupakan kelainan letak uretra dan merupakan kelainan bawaan pada anak laki-laki, ditandai dengan posisi anatomi pembukaan saluran kemih pada bagian ventral atau bagian anterior penis. Biasanya disertai lengkungan penis yang tidak normal dan ukurannya lebih pendek daripada laki-laki normal. Faktor dari patofisiologi hipospadia. 1. Faktor endokrin. Penyebab hipospadia yang paling potensial yaitu dari faktor endokrin karena pembentukan uretra pada laki-laki sangat dipengaruhi oleh androgen sehingga sangat memungkinkan penjelasan dari penyebab hipospadia adalah dari abnormalitas dari metabolisme androgen. Yang kedua yaitu ada faktor genetik. Insiden pasien hipospadia pada pasien yang memiliki ayah yang menderita hipospadia yaitu sebanyak 7%. Insiden pasien hipospadia yang tidak memiliki riwayat saudara kandung maupun keluarga yang menderita hipospadia yaitu sebanyak 12%. Jika dalam satu keluarga terdapat 2 penderita hipospadia dan salah satu ayahnya, maka resiko terjadi anak yang menderita hipospadia meningkat menjadi 26%. Insiden hipospadia didapatkan 8,5 kali lebih sering pada kembar monozigot. Yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan. Beberapa penelitian melaporkan hubungan hipospadia dengan bayi berat lahir rendah atau BPLR, bayi prematur, usia ibu saat hamil, dan riwayat hipertensi pada ibu, hubungan kejadian hipospadia dengan BPLR dan prematuritas. Dari analisis univariat BPLR dan prematuritas memberikan pengaruh terhadap kejadian hipospadia. Nah, klasifikasi hipospadia. Klasifikasi simpel berdasarkan tingkat keparahan dan rasio cost-benefit untuk pasien adalah: yang pertama ada hipospadia ringan, hipospadia distal terisolasi, glandular, koronal atau panil, tanpa adanya kordai, mikropenis atau anomali skrotal. Indikasi untuk koreksi pada tipe ini hanya didasarkan atas alasan kosmetik, sehingga koreksi bedah hanya dilakukan jika angka komplikasi yang sangat rendah dapat dijamin. Yang kedua ada hipospadia berat. Hipospadia tipe skrotal dan perineal atau tipe apapun dengan kordai, mikropenis, dan anomali skrotal. Indikasi untuk koreksi pada kasus ini adalah ditujukan untuk masalah fungsional. Pada kasus ini terdapat angka komplikasi yang tinggi, akan tetapi manfaat untuk pasien yang menjalani operasi adalah baik. Yang ketiga ada redohipospadia. Indikasi operasi pada kasus ini adalah untuk meminimalisir beban setelah menjalani operasi. Kemudian ada gejala klinis hipospadia. Gejala yang timbul bervariasi sesuai dengan derajat kelainan. Secara umum, jarang ditemukan adanya gangguan fungsi, namun cenderung berkaitan dengan masalah kosmetik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan muara uretra pada bagian ventral penis. Kemudian, biasanya kulit luar di bagian ventrikal lebih tipis atau bahkan tidak ada, di mana kulit luar di bagian dorsal menebal bahkan terkadang membentuk seperti sebuah tudung. Kemudian, keluhan yang mungkin ditimbulkan adalah adanya pancaran urin yang lemah ketika berkemih, nyeri ketika ereksi, dan gangguan dalam hubungan seksual. Nah, ada beberapa ciri-ciri penderita hipospadia, yaitu
Lubang penis tidak terdapat di ujung penis, tetapi berada di bawah atau di dasar penis. Kemudian penis melengkung ke bawah. Penis tampak seperti berkerudung karena adanya kelainan pada kulit depan penis. Biasanya juga jika buang air kecil, anak harus duduk. Karakteristik patofisiologi hipospadia. Usia rata-rata 8,5 tahun. Tipe hipospadia distal 107 pasien, proksimal 40 pasien, korde 147 pasien. Kelainan lain mikropenis 21 pasien. Rektile penis 19 pasien. UDT 7 pasien. Terapi utroplasti dan kordektomi. Nah, usia rata-ratanya itu 8,5 tahun. Tipe hipospadia distal 107 pasien, proksimal 40 pasien, korde 147 pasien. Kelainan lain seperti mikropenis ada 21 pasien, rektral penis ada 19 pasien, UDT ada 7 pasien, dan terapinya itu utroplasti plus kordektomi. Bagaimana sih penanganan hipospadia? Penanganan hipospadia yaitu dengan cara dioperasi yang bertujuan untuk merekonstruksi penis agar lurus dengan muara uretra pada tempat yang normal atau diusahakan senormal mungkin. Nah, kesimpulannya, hipospadia masih menjadi masalah kesehatan dengan angka insidensi yang tinggi di dunia. Kelainan ini merupakan kelainan kongenital yang tidak diketahui dengan pasti penyebabnya, namun beberapa faktor risiko dapat dihindari dan dikendalikan. Beberapa sumber yang kelompok kami dapatkan ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah mendengarkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.